حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام أبو ياسر محمد ابن أبي الملك الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: دعوة أئمة التصوف إلى العمل بالشريعة. Ajakan seruan para imam tasawuf untuk mengamalkan syariat. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pagi ini insyaallah mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Setelah sebelumnya membahas terkait perbedaan dengan antara bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, dan juga bid'ah agama dan bid'ah dunia atau bid'ah bahasa. Maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana seruannya, ajakannya para imam-imam tasawuf. Sofa itu maknanya apa? Jernih, bening. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya belajar tasawuf, berarti orang ini sedang mempelajari bagaimana bisa menjernihkan hati. Namanya hati ini bisa kotor karena maksiat, ya. Banyaknya maksiat, banyaknya dosa yang kita lakukan, maka akan menjadikan hati ini menjadi kotor. Banyak suudzon itu bisa bikin hati menjadi kotor. Ujub, sombong itu bisa bikin kotor. Riya bisa bikin kotor. Lalu bagaimana kemudian cara menyembuhkannya? Maka ulama-ulama tasawuf inilah yang memberikan cara, yang memberikan solusi, memberikan jalan. Kalau hadis sih, zikir itu bisa membersihkan hati. Lalu kemudian baca Quran bisa membersihkan hati. Tapi metodenya bagaimana, ya? Namanya metode itu kan siapa yang nggak tahu baca Quran seperti ini bagus, tapi bagaimana caranya biar bisa bagus itu kan ada metodologinya. Semuanya ada metodologinya. Kemudian kita nampak masjid bagus, tapi gimana caranya, ya? Harus ada jangankan fisik, mengisinya saja loh, bagaimana memakmurkan masjid itu juga perlu metodologi. Makanya sekarang kan bermunculan masjid-masjid yang kemudian mempunyai solusi bagaimana jamaah biar kompak. Termasuk hati ini biar bersih itu ya perlu ada ulama yang kemudian mengajarkan ilmu tata cara membersihkan apa? Hati. Ulama-ulama ini disebut ulama tasawuf. Pelakunya yang menjalankan amalan ini disebut orang sufi, ya. Orang sufi. Tapi kalau ada orang tiap hari kerjaannya bahas rukun sholat, syarat sholat, gitu ya, syarat wudhu itu terusnya, fardunya wudhu, itu disebut namanya fakih, ya. Orang apa? Ahli fikih. Pembahasannya seputar fikih. Pokoknya pembahasannya air ini mustakmal apa enggak, ya. Kemudian ini sudah wajib enggak zakat profesi, zakat fitrah, pembahasan gitu terus. Nah, itu ulama fikih. Tapi kalau dalam kitab-kitabnya, dalam karya-karyanya, pembahasannya
bagaimana cara menjernihkan hati, itu namanya ulama tasawuf. Tapi kalau ada orang pembahasannya tentang kekuasaannya Allah terus ya. Allah itu wujud, Allah itu qidam, apa petunjuknya, apa dalilnya, apa dasarnya. Itu terus yang digali. Itu berarti apa? Ulama tauhid. Jadi kita ini ilmu itu banyak. Bahas. Nah, kalau bahas nasab terus katanya. Namanya nasabun kalau dalam bahasa Arab. Ulama nasab. Ahlina nasab, nasabun. Nasabin ya. Ulama nasab. Banyak ya kalau yang dikaji tentang Quran terus namanya ulama tafsir atau mufassir. Yang dikaji tentang hadis berarti ulama hadis. Dan Allah membagi-bagi ilmu itu. Allah membagi-bagi apa? Ilmu. Ulama tentang Quran ada sendiri. Beda itu dengan ulama yang lain. Ya, tentang cara membaca Quran itu ada sendiri. Seperti Imam Asim, Imam Hafiz. Dan yang lain itu ulama Quran. Ulama Quran yang membidangi tentang tata cara baca. Kalau cara tafsir kita tahu ya, ada namanya Imam Tabari, lalu kemudian Imam Fakhrul Razi, kemudian Imam As-Suyuti, kemudian Imam Ibnu Katsir, ya itu sudah beda-beda. Kalau dalam kajian fikih ya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, puncaknya 4 mazhab itu ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan seterusnya. Lalu kemudian dalam ilmu tauhid Imam Maturidi, Imam Asy'ari. Dalam ilmu tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi. Artinya Allah itu menempatkan seseorang itu sesuai dengan bidangnya pada tempatnya masing-masing. Jadi tidak sah, tidak mungkin kemudian kita mengatakan ada orang belajar mazhab Syafi'i. Tapi kok tauhidnya bukan tauhid Imam Syafi'i. Katanya tauhidnya bukan Syafi'i. Akidahnya bukan Syafi'i. Ya bukan begitu ya. Allah itu memberikan ilmu kepada orang itu berbeda-beda. Nah, akhirnya apa? Ketika kita berbicara tauhid kita dengan Imam Syafi'i sama, cuman tokoh dalam ilmu tauhid itu tidak sama dengan tokoh dalam ilmu fikih. Kira-kira Imam Syafi'i ngerti hadis gak? Ya, tapi tokoh dalam ilmu hadis bukan Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau ada orang bilang hadis riwayat Imam Syafi'i mesti berpikir dulu. Tapi kalau hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, ya karena memang Allah menempatkan orang itu ada ahlinya masing-masing. Jangan bicara masa fikihnya Syafi'i tapi hadisnya pakai Bukhari. Jangan begitu ngomongnya. Ya itulah ilmu. Nah sekarang bagaimana dakwahnya, ajakannya ulama-ulama tasawuf itu. Nah, kita pelajari dulu. Jadi kalau jenengan nampak di medsos, itu sufi itu, ya banggalah kita nanti. Bisa bangga kita disebut sufi. Kenapa? Karena tahu ulama-ulama sufi itu seperti apa. At-tasawuf zalikal mazlum al-muttaham. Qalilun man yansifuh bal balawat al-jara'ah wal biqaha bi ba'dihim annahu ja'alahu min sifatid dham wal qadah allati tasqutu biha asy-syahada wa tazulu biha al-adalah fayaqulu fulan laysa bi thiqah wa la yuqbal khabaru limadza li'annahu sufi. Tasawuf itu terzalimi. Jadi kata tasawuf itu terzalimi, ungkapan tasawuf dicurigai. Sedikit orang yang menisbatkan pada tasawuf. Bahkan ada yang berani mencela sebagian di antara mereka menganggap bahwasannya tasawuf itu bagian daripada namanya kehinaan, cacian. Sehingga persaksiannya orang-orang yang tasawuf kemudian keadilannya itu dianggap hilang. Gak bisa jadi saksi, bukan udul.
Fulan laisa bithiqah. Si fulan tidak bisa dikategorikan orang yang bisa dipercaya. Wala yuqbal khabaruh. Informasinya tidak bisa diterima. Limadza katanya. Kenapa? Di annahu sufi. Katanya dia itu orang sufi. Sayyid Muhammad sudah mengarang kitab ini dari dulu. Beliaunya juga sudah wafat. Mafahim yajibu an tusuhah. Katanya saking anti sama tasawuf. Padahal di Al-Quran jelas sekali. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi, hina orang yang mengotori jiwanya. Karena yang beruntung itu orang yang mensucikan jiwanya, maka jiwa ini perlu dibikin bening, perlu dibikin jernih. Siapa yang menekuni? Yang menekuni namanya ulama tasawuf. Sekarang bermunculan sejenis tasawuf tapi tidak mau menamakan diri tasawuf. Ini bukan ilmu tasawuf ini, tapi ilmu tazkiyatun nafas. Padahal sama. Ilmu mensucikan jiwa. Nanti rujukannya karya-karyanya ya tetap saja nanti imam-imamnya itu. Mayoritas seperti itu juga. Wal ajib al-gharib katanya Sayyid Muhammad, katanya pengarang kitab ini. Yang mengagumkan, yang unik. Ya, apa? Annana nara ba'dha haula alladziina yadhummuna at-tasawuf. Sesungguhnya kami melihat sebagian dari mereka yang suka mencela tasawuf wa yuharibuna ahlahu dan memerangi pelaku tasawuf wa yunasibunahumul idza dan menganggap bahwasannya menisbatkan tasawuf itu sebagai penyakit atau sebagai musuh. Nara ba'dha haula'il munkirin yaf'aluna ma yaf'al. Cuma yang kami perhatikan orang-orang yang mengingkari tasawuf ternyata melakukan apa yang dilakukan oleh ulama tasawuf. Nah ini gimana itu ya, ingkar sama tasawuf tapi melakukan apa yang dilakukan ulama tasawuf. Wa yaquluna ma yaqul anit tasawuf, dan mengeluarkan kata-kata yang sama seperti yang dikeluarkan oleh ulama tasawuf, perkataannya sama. Tsumma la yastahi ala wajhihi nama yangkul kalamaha ula'il a'immah min as-sufiyyah fi khutabihi wa kalami. Bah alamana biril jum'ah wa qarasid durus. Dan merasa tidak malu ketika mereka copy paste, menukil, ya, mengkopi apa yang disampaikan ulama-ulama tasawuf. Mereka copy paste saja, menukil saja. Mereka sampaikan dalam khutbah-khutbah, dalam pembicaraan, diskusi-diskusi mereka di mimbar-mimbar Jumat, kemudian dalam forum-forum pembelajaran. Tetap aja yang dinukil ulama tasawuf, yang diambil pendapatnya ulama tasawuf, tapi anti tasawuf. Fayaqulu bikullin bijiha wa bikoha. Tapi uniknya dengan PD-nya ya. Qala al-Fudail ibn Iyad, qala al-Junaid al-Baghdadi, qala al-Hasan al-Basri, qala Sahal at-Tusturi, qala al-Muhasibi, qala Bishr al-Hafi. Mereka menukil Imam Fudail ibn Iyad berkata, Imam Junaid al-Baghdadi berkata, Imam Hasan Basri berkata, Imam Sahal at-Tusturi berkata, Imam Hasibi berkata, Imam Bishr al-Hafi berkata. Kata Sayyid Muhammad, wa haula hum a'immatut tasawuf wa aqtabuh wa arkanuh wa qawaiduh wa bunyanuh. Padahal mereka-mereka ini adalah pimpinan-pimpinan ulama tasawuf. Nah ini ya, bahasa kasar, bahasa ininya jenderal-jenderalnya, dedengkot-dedengkotnya, pimpinan-pimpinan, pembesar-pembesarnya ulama tasawuf ya itulah. Bishr al-Hafi, Hasan al-Basri, apa namanya Imam Fudail ibn Iyad, kemudian Sahal as-Suri, itu semuanya adalah pemimpin-pemimpin ulama tasawuf. Masya Allah. Ya, itulah kadang sekarang ini kan gitu ya. Ada orang anti bla, anti ini, tapi ternyata tanpa
tanpa merasa bersalah menukil apa yang disampaikan ulama-ulama itu. Ini kan aneh ini ya, aneh sekali. Kayak sekarang ini di medsos itu kan ada orang yang tidak mau menyebut nama Habib ya, di medsos itu ya, nggak mau lagi memanggil nama Habib kepada fulan. Tapi meskipun kalaupun begitu dia suatu saat akan kejebak. Wong tawassul itu udah biasa. Al-Fatihah ila bihi habibina wa syafi'ina il Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, il Habib Abu Bakar As-Saggaf. Nanti nama-nama itu kan secara otomatis. Nanti keliru terus ngomong itu ya. Apa yang dimaksud tidak mau memanggil Habib kepada Habib yang sekarang, apa juga Habib-Habib yang udah kadung namanya disebut Habib dari dulu. Ya bisa ini. Ya itulah bagaimana kadang kita ini salah ya menukil, salah membuat informasi. Sehingga orang sekarang nggak pede mengklaim dirinya tasawuf. Enak belajar kitab tasawuf aja setiap hari. Kapan-kapan kita ngaji ya bab tasawuf, nanti kita sadar kayak apa tasawuf itu. Cuma sama sebagian orang itu dianggap tasawuf itu orang gila itu ya. Orang sufi itu kalau sudah gila lalu kemudian katanya sufi. Mana ada orang sufi kok gila? Ya ini nanti Said Muhammad mencantumkan bagaimana ajakannya, seruannya ulama-ulama sufi. Ya. Masya Allah. Fala adri ahwa jahlun au tajahul au ta'ama am umyun au ta'ama. Katanya Said Muhammad, mereka ini di forum-forumnya, di mimbar-mimbarnya sering mencantumkan nama-nama ulama-ulama tasawuf. Itu mereka ini bodoh atau pura-pura bodoh, buta atau pura-pura buta. Ya. Sering jangan belajar tasawuf, jangan fulan, itu orang sufi itu. Tapi kok di forum-forumnya, di majelis-majelisnya sering menukil ulama-ulama tasawuf. Ini bodoh atau pura-pura bodoh, buta atau pura-pura buta. Waqad ahbabtu. Coba biar kita kenal ulama tasawuf. Dan sungguh saya menyukai an angkula kalama a'immatid din alladzina hum arkanut tasawuf rijalu, untuk menukil perkataannya para imam agama yang mereka adalah pemimpin-pemimpin ulama tasawuf, rijal-rijalnya. Aradtu an angkula kalamahum anis syariah islamiyah. Kami ingin menukil apa yang beliau sampaikan mengenai syariat Islam ini, lina'rifa mauqifahum al-haqiqi, sehingga kita bisa mengetahui sikap mereka yang sebenarnya. Kalau jangan nengok di medsos ya, ada orang pakai sarung, pakai celana pendek, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, duduk di atas mimbar, duduk di apa. Nah, itulah orang sufi. itu kan apa namanya ya? Ya itu tadi tasawuf itu terzolimi jadinya kalau begitu. Jadi kayak identik tasawuf itu ya orang gitu-gitulah. Ya, kita harus belajar hakikat tasawuf itu seperti apa, jangan mau diprovokasi. Pokoknya tasawuf itu identik pakaiannya kotor, jelek, lusuh. Itu orang nggak punya itu. Orang fakir. Lama tasawuf tengok ini Said Muhammad nih. Said Muhammad itu pakai baju sekali. 1 kali, maksimal 2 kali. Baju baru. Setelah itu kemana? Kalau beliau sudah pakai sekali, itu sudah jadi miliknya orang. Jadi kan berani nggak beli baju, mau bagus mau mahal, sekali pakai udah selesai. Masih sayang. Said Muhammad baju itu lewat, hanya karena beliau kaya, tahaddusan bin nikmah, beliau pakai, dah setelah itu harus menjadi miliknya orang lain. Meskipun beliau juga biasa memberikan orang lain baju baru. Tapi beliau karena kaya, tahaddusan bin nikmah, tengok di YouTube jenengan Said Muhammad bajunya kayak apa? Jubahnya mewah-mewah. Ya Allah. Mobilnya banyak ya. Tapi tasawuf enggak beliau? Tasawuf. Ulama tasawuf ya. Ulama tasawuf tapi kok seperti itu?
Suka nggak pakai baju nggak? Terbuka nggak auratnya? Enggak juga. Lalu bagaimana kalau kemudian ada orang menisbatkan orang telanjang dada, kemudian apa disebut tasawuf? Bukan tasawuf itu. Cuma kita sebagai umat Islam diajari untuk husnudzon, berprasangka baik. Itu loh. Bukan mengatakan dia ini ulama tasawuf, bukan. Cuma kita diajari kalau ada orang soleh, misalnya ya, zuriyahnya orang soleh, tahu-tahu kesehariannya itu kemudian aneh, maka kita diajari untuk apa? Husnudzon, berprasangka baik. Tapi bukan tasawuf seperti itu. Tasawuf yang enggak seperti itu ya. Di annal wajib anna ifasahsu anisahsi nafsihi, karena yang wajib bagi kita ini kalau ingin mengenal seseorang ya harus datang ke orangnya. Jangan hanya sampai mendengarkan, Pak jangan belajar tasawuf, jangan ke situ ya Pak, itu orang sufi itu. Pendapatnya enggak jelas, ininya ini nanti melenceng. Nah, jangan nanya ke dia, kamu datang aja ke orangnya langsung. Baru tahu seperti apa tasawuf itu sebenarnya. Ada nggak yang mau menisbatkan dirinya kepada sahabi misalnya? Orang sekarang misalnya ada kelompok menisbatkan dirinya kepada sahabi, kepada sahabat. Kami adalah as-sahabi misalnya. Orang yang menisbatkan diri kepada sahabat. Lalu nama ini dicemooh sama orang lain. Jangan ikut-ikutan, klarifikasi saja di situ. Tabayun, tanya ke orangnya. Kalau memang pendapatnya melenceng, ya sudah tinggal pergi. Tapi kalau ternyata, masya Allah amalnya sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya, itu hanya sebuah nama. Ya. Sahabi itu hanya sebuah nama. Ya kayak Muhammadiyah itu kan, namanya Muhammadiyah kan nama yang dinisbatkan kepada Muhammad itu kan juga. Ya, kita kalau ada orang menyebut namanya buruk, komunitasnya buruk, ya harus klarifikasi dulu. Begitu juga Nahdlatul Ulama, namanya aja Nahdlatul Ulama, kebangkitannya para ulama. Tahu dinisbatkan buruk, ya datang aja ke ulama-ulamanya langsung. Begitulah banyak sekarang. Nah namanya nama itu enggak tasawuf, ada istilah tasawuf. Tasawuf kemudian dianggap pemahaman yang kurang baik. Ya datang ulama tasawufnya kalau ingin kenal. Fal insan huwa khairu man yatahaddas an ra'yihi wa awsaq wa yudhiru ma yudmar. Kul ya bahwasanya manusia itu sering begitu memangnya. Komentar-komentar sendiri, menyembunyikan apa yang tersembunyi. Makanya sekarang inilah jangan tengoklah dalam medsos itu. Klaim-klaim sepihak, klaim-klaim sepihak, klaim-klaim sepihak itu kan. Coba sama-sama mau duduk bersama, mau ngaji, mau kemarin kan kami juga sudah bahas ya tentang masalah nasab, itu juga sudah bahas. Belum keluar itunya ya. Kayaknya kan sudah keluar itu di mana di Batam kayaknya sudah dikeluarkan hasil keputusan, hasil rumusan ya, sudah dikeluarkan. Ya ketika duduk baru ketahuan. Kalau mau duduk bersama. Kalau belum duduk ya medsos itulah isinya. Kesana kesini. Cuma memang ini zaman fitnah, itu terjadi. Rasulullah SAW ketika menyampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jaga diri kalian, kalau kalian sudah dapat petunjuk, maka tidak akan ada orang yang menyesatkan kalian. Meskipun orang itu tersesat, mau menyesatkan kita enggak bakalan. Itu kata Rasulullah. Kapan zaman kayak begitu? Kata beliau, idza ra'aita suhhan muta'ah wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'assara wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa 'alaika nafsak wa da'ankal ammah fa inna min wara'ikum ayyama as-sabru fihinna kal qabdi kal qabid 'alal jamar man amila minhum kaman amila khamsina rajulan minkum, kata Rasulullah. Beliau sampaikan kepada para sahabat, kapan orang harus betul-betul mampu menjaga dirinya? Itu pada saat kamu hidup di sebuah masa yang kamu menyaksikan kikir itu dituruti.
Kemudian hawa nafsu sudah merajalela. Masya Allah. Lalu kemudian banyak orang yang lebih memprioritaskan dunianya daripada akhiratnya. Lalu kemudian wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, banyak orang yang bangga dengan pendapatnya masing-masing. Kata Rasulullah, fa'alaika nafsak, kamu jaga diri waktu itu. Wada'ankal ammah, tinggalkan netizen-netizen itu. Komentar umum. Lalu kemudian fa inna min waraikum ayyama, di belakang kalian sebentar lagi kalian akan hidup pada sebuah masa-masa, hari-hari as-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamar, yang bisa bersabar di masa itu seperti beratnya menggenggam bara api. Panas yang bisa bersabar. Cuma ada berita baik. Apa berita baiknya? Kata Rasulullah, man amila minhum, siapa di antara mereka yang bisa beramal, kaman amila khamsina rajulan minkum, itu sama seperti 50 di antara kalian para sahabat yang bisa beramal. Satu orang di akhir zaman itu bisa beramal soleh, bisa tetap dalam hidayah, menjaga lisan, menjaga hati, itu setara dengan 50 sahabat. Masya Allah. Bisa nggak ya? Ya ini memang berat. Mulut ini maunya komen aja, maunya suudzon aja. Ya inilah hidup zaman fitnah. Masya Allah. Lalu seperti apa ungkapannya para ulama tasawuf? Qala Imam Junaid radhiyallahu anhu, berkata siapa Imam Junaid radhiyallahu anhu. Ini loh tokohnya Imam tasawuf. Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi. At-turuq kulluha masdudah anil khalqi. Jalan semuanya tertutup dari makhluk. Illa man iktafa athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a sunnatahu, dan mau mengikuti sunnah Rasul, walazima tariqatahu, dan menekuni tariqahnya Rasul, bi anna turuqal khairat kulliha maftuhatun alaih wa alal muktafina athrahu wal mutabi'in, karena semua akses jalan-jalan kebaikan semuanya terbuka bagi orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira komentarnya ulama tasawuf kayak begini, ini salah apa benar? Benar. Jalan tertutup semuanya. Orang mau menuju, ya katanya banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju surga, ya. Tapi jalan menuju surga itu tertutup kecuali bagi siapa saja yang mau mengikuti Rasulullah. Anti Rasul ya tertolak. Inilah Imam Junaid al-Baghdadi, tokohnya ulama tasawuf. Waja'a anna Abu Yazid al-Bustami. Ini kisah nih. Imam Abu Yazid al-Bustami yang dikenal dengan tokohnya ulama tasawuf. Qaddasa sirrah. Beliau tiba, qala dzata yaumin li ashabihi. Suatu saat beliau ini bilang kepada para santri-santrinya, pada jamaahnya, "Qumu bina hatta nanzura ila dzalikal ladzi qad syahara nafsahu bil wilayah." Ayo berangkat bareng-bareng bersama saya, katanya beliau, untuk melihat seseorang yang viral terkenal bahwasannya dirinya itu wali. Imam Abu Yazid al-Bustami ngajak santri-santrinya untuk menjumpai orang yang terkenal wali, masyhur wali, bahkan mengklaim dirinya wali. Ayo kita datang, katanya, ke seseorang yang terkenal wali, mengaku dirinya wali. Qala famadaina fa idzan bir rajul qad qasadal masjid. Lalu kemudian lewatlah waktu, tahu-tahu nampak orang yang terkenal wali itu, ini kemudian mau menuju masjid. Hebat kan, terkenal masjid, mau menuju masjid. Farama buzaqahu nahwal qiblah. Tahu-tahu orang yang terkenal wali ini dia meludah ke arah kiblat. Yang terkenal wali ini. Fansarafa Abu Yazid walam yusallim alaih. Lalu kemudian Abu Yazid balik pulang, enggak mengucapkan salam pun, enggak mengucapkan salam. Nah, ini orang terkenal wali, aktif ke masjid tiap hari, sampai viral wali, tapi meludahnya saja ke arah
kiblat. Oh, nggak usah, nggak usah ini katanya ini bukan wali nih. Allah ya. Sampai segitunya ulama ahli tasawuf, hati-hatinya itu. Lalu kemudian waqala hadza laisa bima'munin ala adabin min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yakunu ma'munan ala ma yad'ihi min maqamil awliya wasiddiqin. Gimana dia tidak bisa dipercaya di dalam menjaga adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bisa dipercaya apa yang dia klaim? Dia mengaku kalau dirinya sudah mencapai makom wali dan makom siddiq. Enggak bisa. Tolak ukurnya ada orang ngaku wali, timbangannya syariat. Ada orang fulan telah mencapai wali. Berarti apa? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana adabnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana sopan santunnya? Itu baru itu. Jangan diprovokasi dengan, Pak, kalau sufi itu ciri khasnya apa? Kalau sudah manunggaling kaulo gusti. Kalau sudah menyatu sama Allah baru sufi. Waduh. Itu kan ulama-ulama tasawuf kok ada kayak begitu di penggal lehernya. Kalau ada orang kok mengaku dirinya sudah menyatu sama Allah, penggal lehernya. Nah, kita tahu kan bagaimana kisahnya Halat. Orang zikir tidak pernah berhenti. Begitu juga ceritanya di Indonesia ini dulu di zamannya Wali Songo. Ada ceritanya Syekh Ali Syekh Siti Jenar. Sama para wali cuma sikapnya harus dipancung. Membahayakan faham seperti ini. Tahu-tahu sekarang muncul kalau ada orang mengaku dirinya menyatu sama Tuhan, itulah tasawuf. Nah, ini orang sufi nih. Kalau ada orang gila berarti orang tasawuf ya. Ya kalau diviralkan begitu ya mesti aja keliru jadinya. Makanya kita perlu tabayun, perlu klarifikasi, perlu ngaji seperti apa ilmu tasawuf itu. Sekali belajar ilmu tasawuf dibongkar hati kita semuanya. Ya Allah, dibongkar hati kita, diperbaiki hati kita, ditata. Bagaimana hati ini bisa menjadi baik. Ya, kayak kitab simpel-simpel aja, kitab Irsyadul Ibad kalau mau belajar. Kitab Minahus Saniyah, ya kitabnya ini yang ini kalau kita belajar kitab-kitab itu, insya Allah hati kita jadi baik, jadi lunak. Kenapa? Karena selalu diajari bagaimana berprasangka baik kepada Allah, bagaimana berprasangka baik kepada makhluk. Diajari kayak begitu terus. Jangan kotori hati, diajari. Nah inilah ulama-ulama tasawuf. Tapi kalau ada orang mengklaim dirinya wali, tolak ukurnya apa? Syariat. Tolak ukurnya syariat. Qala Dhunnun al-Misri. Wah ini mau habis waktu. Ada nggak yang mau diskusikan terkait ilmu tasawuf ini? Barangkali ada yang mau bertanya. Ustaz fulan katanya ini itu orang sufi katanya. Jangankan itu saya bisa disebut sufi, jenengan juga disebut sufi. Gara-gara sufi itu menjadi kambing hitam. Kalau ada orang pakai peci miring-miring, nggak pakai baju, pakai sarung, potongan gila nanti duduk di masjid atau apa geleng, mesti katanya itu sufi. Di mana ada kaidahnya sufi begitu? Cari kitab jungkir balik, ya ada nggak istilah sufi kayak gitu? Itu hanya kambing hitam itu. Jadi makanya Said Muhammad dari awal kan, Said Muhammad itu katanya istilah tasawuf itu akhirnya terzalimi dengan prasangka. Kalau begini sufi, kalau ini sufi, kalau nggak mau, kalau anti ini berarti sufi gitu. Anti dunia berarti sufi. Sufi bukan begitu. Sufi ya zuhud itu sufi. Bukan anti dunia. Al-akhdhu ala qadril kifayah. Ada yang kemudian mengambil secukupnya dari dunia ya sufi. Tapi kalau ada ulama kemudian banyak hartanya, banyak ininya, ya tetap sufi. Tapi kenapa kok bisa disebut sufi? Karena mesti ada niat.
Ketika dia dunia kok sampai over, mesti sisa ada tujuan untuk dakwah, tujuan untuk mempermudah, untuk bantu orang, tujuan ini sufi semua kalau kayak begitu. Kita akui ada ulama kaya raya sufi, ada ulama sampai kemudian miskin saking hati-hatinya, sufi juga itu, sufi semua. Yang penting hati itu, hati yang penting. Kalau jenengan suka seperti Imam Malik dalam sehari itu ganti baju sampai 15 kali. Sufi enggak Imam Malik? Sufi berarti. Kok bisa Ustaz disebut sufi? Nah beliau saking hati-hatinya, kalau ada orang mau ngaji ke Imam Malik tentang hadis, Imam Malik kan beliau kan kita tahu siapa hadis Muwatta. Kalau ada orang mau ngaji ke Imam Malik, minta satu hadis saja. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kami minta satu hadis yang kau dapat dari sanad ke Rasulullah. Apa yang dilakukan Imam Malik? Saking takzimnya, saking memuliakan ilmu hadis, beliau akan mandi terlebih dahulu, ganti baju baru lagi yang belum sempat terkotori sama sekali, baru kemudian sampaikan itu. Ketika ditanya, Imam Malik kenapa kok harus begitu? Karena ini adalah kalam dari makhluk yang paling sempurna, maka saya menyampaikan pun dalam kondisi yang paling baik. Subhanallah. Sehingga dalam riwayat Imam Malik berapa kali mandi? Mandi 15 kali, ganti baju juga 15 kali. Si Imam Malik. Kalau berarti kaya, ya kaya. Enggak kaya kayak itu gimana? Tapi jenengan juga harus tahu seperti Uwais Al-Qarani. Ya sufi juga Uwais Al-Qarani itu sebenarnya. Enggak mau bajunya hanya 2. Kira-kira sufi apa enggak? Sufi. Kenapa kok bisa sufi? Bajunya cuma 2. Ya karena kan setiap orang punya alasan masing-masing. Beliau gak berani lebih dari 2. Kenapa? Karena takut ketika beliau meninggal, lalu kemudian masih menyisakan sesuatu yang akan memberatkan diri beliau nanti pertanyaannya. Kayak begitu ya sufi juga. Tapi kira-kira Rasulullah sufi enggak? Kira-kira. Paling sufinya sufi ya Rasulullah itulah. Paling zuhudnya zuhud Rasulullah. Karena paling takwanya manusia adalah Rasulullah. Meskipun Rasulullah, jenengan tahu Rasulullah mau makan sulit. Tapi tengok, kendaraannya Rasulullah jumlahnya berapa? Rasulullah unta apa cukup 1? Kuda apa cukup 1? Gak cukup. Rasulullah itu banyak itu kendaraannya. Tapi Rasulullah punya ini khusus untuk sidak, turba. Keliling Madinah, nengok warga. Ada lagi yang kuda paling kencang, paling hebat. Ini khusus untuk jihad. Kenapa? Karena ini pandai untuk ikut bantu kalau melawan musuh sambil ikut nendang, ikut ini, yang terlatih. Jadi Rasulullah itu bermacam-macam. Makanya pelajari itu ada namanya Qaswa, ada namanya macam-macam namanya Rasulullah. Kenapa? Tapi Rasulullah zuhud. Zuhudnya beliau makan sesuai dengan kebutuhan, bahkan kurang dari kebutuhan, tapi jangan tanya kalau masalah sedekah. Oh, gak ada orang itu yang lebih dermawan melebihi Rasulullah, gak ada. Nah ini yang perlu kita tabayuni nanti ya, kapan-kapan insya Allah kita ngaji tentang kitab-kitab yang berisi tentang tazkiyatun nafas ini, biar kita paham apa itu tasawuf. Ini kalau di media-media, meskipun kiai, jenengan nampak kiai, jenengan nampak habib, nampak sayyid, nampak apa saja, ulama, tahu-tahu gak suka minum minuman keras. Itu sufi wali apa bukan? Bukan. Ada ulama, itu kiai tapi suka minuman keras. Tapi ya itulah ulama sufi. Itulah wali, mana ada wali mengkonsumsi minuman keras. Ya, tapi kita diajari untuk husnudzon. Kenapa? Karena banyak di antara para ulama itu yang punya metode di dalam dakwah. Tapi ulama betulan ya. Itu masuk ke dunia itu. Tapi sebenarnya nggak mengkonsumsi minuman itu. Katanya ini. Itu ya wadahnya yang sama. Tapi airnya tidak minum. Tidak itu. Tapi apa? Diisi teh, diisi ini. Kenapa? Bagian daripada cara
agar bisa mendekat kepada mereka. Sehingga kita diajari untuk apa? Husnudzon. Tapi kalau memang yang diminum minuman keras ya haram. Siapa saja mengkonsumsi minuman keras ya haram, melanggar syariat. Berarti gimana? Berdosa. Wali enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin wali mengkonsumsi minuman keras. Tapi kok ada kisahnya Nabi Khidir membunuh orang, Emangnya Nabi Khidir bunuh orang terus? Emangnya Nabi Khidir selalu bocorin perahu orang enggak? Ya enggak. Tapi kenapa? Nabi Khidir sedang mengajarkan kepada Nabi Musa bahwasannya ada orang yang lebih mengerti ilmu Allah melebihi Nabi Musa. Itu kan awalnya kan gitu. Nabi Musa sempat terlintas ketika ditanya sama jamaahnya. Nabi Musa, di abad ini ada enggak yang lebih alim daripada Anda? Katanya Nabi Musa, setahu saya enggak. Karena memang saya nabinya, katanya Nabi Musa. Tahu-tahu Allah langsung menginformasikan ke Nabi Musa. Musa, ada yang lebih canggih dari kamu Musa. Nah, itulah hebatnya Nabi Musa. Setelah dapat informasi ada yang lebih canggih, Nabi Musa apa? Langsung mencari siapa itu. Ingin belajar. Masya Allah, ternyata super. Nabi Musa dibikin geleng-geleng. Kenapa? Gak nyampe Nabi Musa sama ilmunya Nabi Khidir. Kayak begitu. Tapi jangan pernah selalu. Nabi Khidir itu kerjanya gitu, Pak. Pokoknya bunuh anak kecil, kemudian apa? Bocorin perahu, bikin rumah nggak perlu dibayar, itu Nabi Khidir ya. Jangan begitu. Nabi Khidir itu punya ilmu yang lebih di atas rata-rata, yang ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Maka kalau jumpa sama kita, bisa jadi Nabi Khidir akan mendidik hati kita dengan cara apa yang kita lakukan sebenarnya. Ya, itulah bedanya di situ. Nabi Khidir alaihi salam. Ada orang benci sama fulan, bisa jadi Allah akan menjadikan Nabi Khidir itu seperti orang yang dibenci itu untuk membuat dia tetap nggak mau belajar, tetap nggak mau ngaji, bisa baik nggak hatinya, itu loh caranya ngajari di situ. Ya itulah. Insya Allah cukup ya, pada pertemuan yang lain nanti kita lanjutkan kembali. Tapi inilah ulama tasawuf. Jadi jangan takut-takut, bangga saja kalau disebut sebagai apa? Ulama tasawuf, sebagai orang sufi. Kenapa kok bangga? Karena sufi itu berawal dari ayat Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan sungguh rugilah orang yang mengotori jiwa. Dan yang selalu mengajarkan itu adalah ulama-ulama tasawuf. Orang sekarang karena takut disebut ulama tasawuf, bilangnya kita perlu tazkiyatun nafas, perlu mensucikan jiwa. Tapi uniknya kata Syekh Muhammad, nanti yang dibawa tokoh-tokohnya ulama tasawuf juga. Ya, itu ya Allah, ini uniknya di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang.